Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Solipah. Saya guru SMK Insan Mulia Yogyakarta, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Surabaya, Program Studi Teknologi Laboratorium Medis. Pada kesempatan kali ini, hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan mata pelajaran K3LH materi penyakit akibat kerja dengan model pembelajaran problem based learning. Kepada Bapak Ibu dosen, saya mohon saran dan bimbingannya untuk perbaikan proses pembelajaran saya berikutnya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Yes! Wah, semangat sekali ya pagi hari ini ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran di pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk dipimpin berdoa. Ya, setelah berdoa biar tambah semangat, itu akan kasih penyemangat lagi. Kita lakukan tepuk tangan dulu ya. Kalau misalkan ibu bilang selamat pagi, kalian tepuk 1 kali ya. Selamat pagi. Kalau misalkan selamat siang, tepuknya 2 kali. Kalau selamat malam, itu tepuknya setengah. Gak ada suaranya. Ya, siap? Bisa? Ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Ya. Nanti ini adalah untuk melatih konsentrasi kalian. Kita ulangi lagi. Selamat pagi. Selamat siang. 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 Pagi. Malam. Gak apa ya. Ya, itu adalah untuk melatih konsentrasi kita. Ya. Kita hari ini ada. Siapa? Alhamdulillah. Kenapa ya? Sakit. Oh ya. Semoga kita doakan ya, semoga Mbak Adila cepat sehat dan bisa belajar bersama lagi dengan kita. Yang ibu akan presensi dulu. Mbak Arindira, Mbak Divanda, Mbak Eria, Mbak Esti. Hari ini ya, kita akan belajar tentang penyakit akibat kerja ya. Kemarin sudah Ibu sampaikan kalian untuk mencari informasi tentang penyakit akibat kerja. Ya. Tetapi Ibu mau tanya, apa sih kenapa kita mempelajari penyakit akibat kerja? Manfaatnya agar kita tahu dan terhindar dari penyakit atau kecelakaan pada saat kerja sehingga pekerjaan menjadi optimal. Yang kedua, kita dapat mengetahui bahaya apa saja yang bisa terjadi saat kerja. Terima kasih Mbak Tama ya. Tadi bahwa kita mempelajari penyakit akibat kerja itu manfaatnya agar kita terhindar dari penyakit atau kecelakaan kerja, dan kedua adalah agar kerja lebih optimal ya. Ya, manfaatnya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang penyakit akibat kerja. Bagaimana kalian nanti bisa menjelaskan penyakit akibat kerja. Yang kedua, mengidentifikasi penyebab penyakit akibat kerja. Yang ketiga, mampu menganalisis cara pencegahan penyakit akibat kerja.
laboratorium menurut peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012. Yang masih ingat? Ya, Mbak, silakan. Menurut peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012, pengertian keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Ya, intinya adalah pemerintah menjamin ya keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja. Oke, ya. Yang kedua, jenis-jenis bahaya di laboratorium. Ada yang masih ingat? Ya. Pertama yaitu keracunan bahan kimia, yang kedua iritasi pada kulit akibat bahan kimia, yang ketiga yaitu luka akibat pecahan kaca, yang keempat adalah kebakaran, yang kelima adalah sengatan listrik. Ya. Nah, apa yang dilakukan ketika tangan kita saat kita praktek ya itu terkena bahan kimia? Sebenarnya yang pertama itu mencuci tangan dengan air mengalir, Ya. yang kedua lap dengan tisu, yang ketiga beri obat salep pada tangan yang terkena. Ya, agar tidak terjadi iritasi yang lebih lanjut ya. Iritasi yang lebih lanjut ya. Terus yang ketiga, cara pencegahan di kecelakaan di laboratorium ya. Ketika kita bekerja di laboratorium itu mesti sesuatu terjadi ya. Ya, semoga tidak terjadi sih, cuma bagaimana caranya gitu. Kita mencegah kecelakaan di laboratorium. Ya. Dengan cara memakai masker, memakai jas lab, memakai sarung tangan, dan memakai sepatu. Ketika kita di laboratorium kita APD-nya harus lengkap ya, dari mulai masker, sarung tangan, jas lab dan sepatu. Boleh nggak kita memakai sepatu hak tinggi? Tidak ya. Kenapa? Nah, resiko jatuh ya, resiko terpeleset ya. Makanya sepatunya yang trepes ya. Oke, nah hari ini kita akan belajar tadi tentang penyakit akibat kerja ya. Apa yang dimaksud dengan penyakit akibat kerja? Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja. Ya, Dan lingkungan kerja. ya. Itu adalah penyakit akibat kerja, penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan ya. Baik pekerjaan apapun, semua jenis pekerjaan itu tidak lepas dari penyakit akibat kerja. Oke, untuk lebih pahamnya kita akan melihat video ya. Akan melihat video. Oke, sebelum video kita pretest dulu. Ya, kita akan melakukan pretest ya. Pretest ini untuk mengetahui pengetahuan kalian ya. Sejauh mana kalian mempelajari tentang penyakit akibat kerja. Ya, nanti pretestnya kita lewat Google Form yang Ibu kirimkan lewat WA ya. Gitu. Silakan dikerjakan. Bisa moving ke teman-teman. Ada kesulitan? Enggak ya? Ada yang dapat 100? Belum ya? Enggak apa-apa, kita kan masih pretest. Ya, kan belum ini ya. Belum ada penjelasan. Nanti dibuktikan setelah post test. Berapa? 60 ya. Oke. Selesai ya? Setelah pretest ya, untuk lebih
jelasnya ya, kita akan memutarkan video tentang penyakit akibat kerja. Bisa disimak tentang apa namanya videonya, ini penyakit akibat kerja. Ini langsung dokter sendiri yang menjelaskan. Tentang penyakit akibat kerja. Nah, ini agak unik ya dok ya, dari temanya aja kok ada sih istilah penyakit akibat kerja. Mungkin teman-teman di luar sana banyak yang bertanya juga, pasti yang masih dengan penyakit akibat kerja, apa memang karena faktor lingkungan pekerjaannya nih yang stressful atau apa? Jadi ada istilahnya apa? Timbul penyakit akibat kerja, atau ada penyakit yang lain, misalnya sebelumnya memang dia udah ada penyakit sih, terus kebetulan aja dia profesinya mungkin apa gitu ya. Jadi sebenarnya penyakit akibat kerja itu pengertiannya Akibat kerja itu adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan termasuk juga lingkungan kerja, sehingga pengaruh terhadap profesi apapun, termasuk tenaga medis seperti saya juga beresiko terkait dengan penyakit akibat kerja. Banyak faktor yang bisa menimbulkan resiko terkena penyakit akibat kerja. Misalkan faktor fisik seperti bising, debu, kemudian faktor kimia, mungkin ada teman-teman pekerja kita yang di bagian manufaktur yang terkait dengan bahan pekerja berupa bahan kimia, kemudian faktor ergonomi seperti kita sekarang saat hidup ini tentunya hidup lama bisa berdampak terhadap kesehatan kita. Tentunya yang ketiga terdapat menimbulkan penyakit akibat kerja. Kemudian ada faktor biologi, termasuk faktor psikososial. Itu merupakan faktor yang bisa mempengaruhi terkait dengan penyakit akibat kerja. Demikian. Oh, jadi banyak faktor yang mempengaruhi ya, faktor fisik, faktor kimia, yang tadi buat teman-teman yang kerja di pabrik barangkali ya, juga sama tadi juga faktor fisik gitu ya, macam-macamnya. Atau faktor yang tak nampak gitu tapi dirasakan. Videonya Sampai yang dengan ya, itu adalah penjelasan ya penyakit akibat kerja oleh dokter langsung ya. Nah ini ulang-ulang di sini ya. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Nabila bahwa penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan ya. Pekerjaan, alat kerja, bahan atau proses dan lingkungan kerja. Ya. Nah ini juga, ini penyebabnya. Penyebab penyakit akibat kerja ya. Ada golongan fisik, ada 5 golongan ya, yang menyebabkan penyakit akibat kerja. Yang pertama adalah golongan fisik. Golongan fisik itu seperti bising ya. Pekerjaan apa saja yang menyebabkan kebisingan? Itu yang bikin Melas, sama yang itu potong kayu, potong kayu, potong besi, potong besi, itu yang jalan berjalan. Nah, berjalan aspal ya, buat jalan itu juga ini. Nah, ya. Terus penerangan ya, ini penerangan. Ketika kita bekerja dengan penerangan yang redup, apa yang terjadi? Matanya sakit, matanya lelah. Ya. Ini adalah penyebab penyakit akibat kerja dari golongan fisik. Nah, yang kedua, golongan kimia. Ya. Golongan kimia. Kalian kan sebagai salah satu tenaga medis ya, tenaga kesehatan lah, asisten tenaga kesehatan. Ini sangat rentan sekali terhadap bahaya dari bahan kimia ini. Ya. Contohnya apa yang bisa terjadi ketika kita bekerja dengan bahan-bahan kimia? Apa yang Iritasi pada kulit. iritasi pada kulit ya. Iritasi pada kulit. Kenapa iritasi pada kulit? Karena terkena suatu cairan. Tangannya sensitif ya. Sensitif tangan. Dan itu yang akan nanti kita bahas ya di LKPD, yaitu tentang apa sih namanya, penyakit kulit pada tenaga kesehatan.
Kalian juga sama ya. Ketika kalian akan menghadapi ujian, apa yang terjadi? Pusing. Stres itu merupakan ciri-ciri dari stres ya. Ini terhadap pekerjaan kalian juga sama, karena kerjanya hanya belajar, berarti ya ini juga bisa menimbulkan penyakit akibat kerja, gitu ya. Ya, oke. Nah, ini untuk pencegahannya. Nah, memakai APD lengkap tadi ya. Sama ketika kita bekerja dimanapun, apalagi di pekerjaannya itu lab kimia gitu ataupun tenaga kesehatan, itu harus memakai APD lengkap ya. APD lengkap itu ada apa? Masker, terus tangan, jasanya, ada sepatunya. Kalau misalkan tukang las, itu biasanya apa yang dipakai? Kalau misalkan yang tukang geraji, penutup telinga. Ya. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan diskusi ya. Kegiatan diskusi ini nanti kalian membagi kelompok ya. Nanti kita bagi 3 kelompok ya. Ada yang 4, ada yang 5 orang ya. Kemudian kalian berdiskusi mengerjakan LKPD. Ini LKPD-nya ya. Nanti kalian bisa mengerjakan LKPD ini. Di sini sudah ada tata cara pengerjaan LKPD ya. Di sini ada artikel yang kalian analisis ya untuk mengerjakan atau untuk memberikan solusi dari permasalahan yang ada di LKPD-nya ini ya. Nah, silakan kalian membagi kelompok ya. Kelompoknya bebas ya, sesuai dengan kenyamanan kalian ketika berkelompok. Oke, yuk silakan berkelompok. Nanti Ibu akan membagikan LKPD. Ibu bagikan LKPD-nya ya. Silakan kalian berdiskusi bersama temannya. Kita kasih waktu 25 menit cukup ya untuk diskusi. Nanti setelah selesai mengerjakan LKPD, kalian bisa presentasi di depan kelas. Ya, silakan untuk mengerjakan LKPD. Menggunakan apa?
Sudah selesai? Sudah ya? Kalau sudah selesai, kita lakukan presentasi ya. Presentasi, ya. Presentasi yang pertama akan dilakukan oleh kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Siapkan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, sama kata. Setelah membaca dan mencermati isi artikel yang ada di atas, menulis pendapatmu permasalahan apa yang dapat kamu ambil dalam artikel di atas. Penyakit akibat kerja pada tenaga kesehatan. Dugaan sementara, setelah membaca dan mencermati isi artikel di atas, menurut pendapatmu bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Cara mengatasinya dengan menggunakan APD yang lengkap dan menjaga lingkungan kerja agar nyaman dalam melakukan. Yang presentasi dari kelompok kami yang sudah sana. Silakan mengajukan satu pertanyaan di setiap kelompok. Oh ya ini. Cara mencegah dermatitis kontak itu seperti apa? Segera setelah terpapar zat yang menimbulkan iritasi atau alergi. Yang kedua, mengenakan APD lengkap. Yang ketiga, menggunakan minum. Sudah tidak ada yang mau ditanyakan? Ya. Baik. Cukup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kiat-kiat apa saja yang dapat memicu dermatitis kontak? Baik, saya menjawab pertanyaan dari Mbak Rufia. Zat yang dapat memicu dermatitis kontak seperti zat pelarut, spiritus, pemutih atau deterjen, sampo, zat yang berdarah seperti serbuk vibrasi, debu atau bisa pupuk dan pestisida. Macam gitu ya. Apa tadi? Apakah dermatitis kontak itu merupakan uap kulit karena zat tertentu? Baik, saya melanjutkan dua pertanyaan yang tidak lupa. Dermatitis kontak tersebut termasuk jenis ruam di kulit yang disebabkan oleh suatu zat tertentu, seperti terlalu sering menggunakan hand sanitizer. Terima kasih. Ya, menanyakan. Mau bertanya lagi? Baik, kami cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok kerja. Ya. Untuk semua kelompok sudah presentasi dan hasilnya semuanya bagus ya. Kita berikan plus. Ya. Dari hasil diskusi kalian, ya, dari hasil menganalisis artikel, terus diskusi, kemudian presentasi, ya, apa yang kalian dapat dari pembelajaran kita hari ini tentang penyakit akibat kerja? Ada yang mau memberikan penjelasannya? Oh ya, silakan. Dari pembelajaran yang sudah dilakukan hari ini, saya mengetahui apa saja penyakit akibat kerja pada tenaga kesehatan dan bagaimana cara mencegahnya. Ya. Jadi, kalian sudah berarti mengetahui ya, sudah mengetahui tentang penyakit akibat kerja dan cara pencegahannya agar terhindar dari penyakit dan kecelakaan kerja. Oke. Ya. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Ya, tentang penyakit akibat kerja. Ada yang mau memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini tentang penyakit akibat kerja? Silakan. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses dan lingkungan kerja. Sebagian besar penyakit akibat kerja pada pekerja kesehatan berupa dermatitis, kontak terhadap air, sabun, desinfektan, dan obstruksi sarung tangan. Mengikuti urtikuria, kontak terhadap sarung tangan, latex, dan infeksi. Oke, itu adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan pekerjaan. Dan di artikel ada sebagian besar dari tenaga kesehatan itu menderita penyakit dermatitis kontak ya. Setelah mempelajari penyakit akibat kerja hari ini, kalian juga sudah mengetahui manfaatnya, gitu ya, sudah memberikan kesimpulannya. Apakah senang melakukan pembelajaran hari ini? Ya. Nah, untuk materi selanjutnya, ya, untuk materi minggu depan, silakan kalian mencari informasi atau mempelajari baik dari internet maupun dari buku pelajaran tentang P3K ya, pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, itu adalah pembelajaran minggu depan. Oke. Nah, ini tadi sudah melakukan pretest ya. Nah, sekarang kalian sudah belajar, silakan post-testnya diisi, dikerjakan ya. Tadi nilainya sedikit, sekarang harus nilainya banyak ya. Nanti kalau yang nilainya tinggi akan Ibu kasih hadiah. Apa tuh? Nanti ya. Yuk silakan. Linknya sama dengan yang pretest tadi. Silakan dikerjakan.
Ada kesulitan? Tidak ya? Ada yang dapat 100? Ada. Ya. Karena sudah selesai post test, ya hari ini kita cukupkan ya pelajaran kita hari ini. Ya. Ya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita ketika kita bekerja di rumah sakit ataupun bekerja dimanapun. Ya. Silahkan untuk ketua kelas dipimpin berdoa. Mari teman-teman, kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Kita belajar doa dimulai. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.